Dewi boleh. Aduh. Kejahatan. Kejahatan apa itu namanya? Kejahatan seksual. Dan juga dengan pengarah-pengarah film yang kedua yang kami sebut dengan sutradara. Satu belakon. Yang kedua, apakah kira-kira itu tidak luput daripada nifak? Apakah memang betul-betul dia pakai jubah seperti itu? Orang yang hina agama Allah kafir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya guys, Cak Mujib. Gimana kabar teman-teman semua? Semoga sehat selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari segala mara bahaya, malapetaka, bencana dan bala serta berbagai macam penyakit. Amin amin ya rabbal alamin. Alright guys, kali ini kita akan reaksi sebuah video yang sangat menarik sekali tentang Walid bid'ah. Walid Walid nak Dewi boleh. Allah, ini viral banget loh guys. Sampai karyawan-karyawan saya itu nontonin dari awal sampai akhir sampai selesai. Aduh, memang sebegitu viralnya ya kan. Aduh. Oke guys, tanpa berlama-lama jom kita simak videonya. Let's go. Dewi boleh. Aduh. Kejahatan. Kejahatan apa itu namanya? Kejahatan seksual. Banyak yang tersinggung dengan sinetron ini. Saya di WA orang, Ustaz tersinggung tak dengan sinetron ini? Saya bilang saya tak singgung. Kenapa? Karena saya tak pernah bersalaman dengan santri sekali. Masya Allah. Tak pernah. Tanya santri, tak pernah bersalaman. Dan tidak pernah duduk-duduk sama santri berdekat-dekat, tak pernah. Saya tak pernah WA dengan jamaah. Kalau ada yang bertanya melalui Ustazah Fatimah. Jadi yang tersinggung berarti Waduh. Yang tersinggung berarti ya Walid. Walid. kejahatan seksual. Miliar penayangan, ini beberapa kontroversi dalam serial Malaysia Bida'ah. Serial viral dari Malaysia berjudul Bida'ah kini tengah menjadi perhatian, tak hanya di Malaysia tapi juga di Indonesia. Sejak tayang perdana pada 6 Maret 2025 di View, serial ini sudah tembus lebih dari 1 miliar penayangan. Sekilas, serial ini menceritakan kisah Baiduri yang terjebak dalam suatu organisasi keagamaan sesat bernama Jihad Ummah. Organisasi ini dipimpin oleh Imam Al-Mahdi Ilman atau yang akrab disapa Walid. Dalam serial ini mengandung beberapa adegan kontroversial yang jadi sorotan publik. Meski hanya fiktif belaka, adegan dalam film Bid'ah yang diperankan oleh Walid sukses memicu emosi para penonton. Salah satunya yang terkenal adalah adegan di mana para jemaah meminum air bekas mandi Walid dengan dalih mendapatkan keberkahan dari sang guru. Selain itu adalah kritik terkait pelecehan terselubung yang dilakukan oleh Walid kepada remaja putri di organisasi tersebut. Karakter Walid yang sejak awal memberikan kesan sebagai sosok ayah bagi para jemaah putrinya makin mudah untuk melakukan grooming. Apakah hukum buat filem tujuan untuk menghina agama Islam? Orang yang hina agama Allah kafir. Pembuat filem dan drama memaparkan unsur fitnah dan sisi buruk terhadap alim ulama, dan hukum kita menonton produksi mereka itu. Sebab itulah apa saja kita nak buat contoh, sama ada contoh itu berupa lakonan, bertujuan untuk memberi pengajaran atau nasihat, hukumnya boleh dengan bersyarat. Maknanya kalau kita nak buat filem, sama ada drama ataupun filem, hukumnya boleh. Al-aslu fi kulli asya' al-ibahah. Asalnya dalam Islam ini segala benda yang bukan ibadah lah, hukumnya harus dulu, bukan haram lagi. Nak kata haram, aridi dia kemudian mesti ada sebab. Okey, jadi buat filem harus, drama harus, nak buat movie, short movie harus. Nah, hukumnya boleh, tetapi ada garis panduan. Garis panduan inilah yang nak dihilangkan oleh orang-orang liberal, orang-orang jahat, supaya kita hidup tak ada garis panduan, maka membabi buta. Ini jadinya.
Nah, lepas tu pada kes baru ni tak perlu umat Islam ada garis panduan. Sebenarnya perkara ini perancangan Yahudi dan Nasara nak merosakkan Islam. Minanor. Sesungguhnya orang munafik itu berada pada peringkat yang paling di bawah daripada api neraka wal iyadzubillah. Bagus. Yang pertama seorang munafik. Yang kedua dengan orang yang ria. Ria itu bukan pura-pura ibadah. Dia memang betul-betul ibadah. Memang dia betul-betul berwudu. Dia memang betul-betul sembahyang. Tapi nak tunjukkan. Dia nak tunjukkan ibadahnya tadi itu kepada calon pak mertua. Calon menantunya. Dia tunjukkan kepada tuanku. Dia tunjukkan kepada tuan sultan. Kalau bukan kena tuanku, dia tidak akan buat ibadah seperti itu. Itu namanya ria. Itu namanya sum'ah, hukumnya haram. Dan juga termasuk daripada dosa besar. Sekarang musibah kubra, musibah uzma. Saat ketiga dengan pelakon-pelakon di negara Islam. Atau di negara kita yang pertama. Dan juga dengan pengarah-pengarah film yang kedua. Yang kami sebut dengan sutradara. Satu belakon. Yang kedua, apakah kira-kira itu tidak luput daripada nifaq? Apakah memang betul-betul dia pakai jubah seperti itu? Apa memang pakaian seharinya dia pakai sorban? Apa memang pakaian seharinya dia ada janggut? Tolonglah, kalau tidak ada cara untuk memperi atau juga untuk melakon, jangan sampai melakonkan yang bukan bidang kalian. Satu yang pertama, pahami, jangan gagal paham, masalah ini berat. Upaya untuk merendahkan darjat para ulama. Digambarkan juga dengan film-film dengan pakaiannya ulama, ya kan? Kemudian perangainya ifrit yang perempuan macam-macam. Jadi orang akan terbaca, oh macam ni ya orang pakai serban ya. Oh macam ni orang pakai tasbih ya. Killing of character. Satu kekejaman yang terancang untuk menjauhkan orang Islam daripada orang-orang yang berilmu dan yang diambil nasihat dan dakwahnya. Dalam Islam ada beberapa benda kalau melawak pun dikira jadi. Ya. Kalau serius dan niat pun dikira jadi. Maksudnya ada beberapa benda yang tak boleh melawak. Melawak pun jadi, berlakon pun jadi, betul-betul lagilah jadi. Betul. Tiga yang paling masyhur adalah Nabi sebut an-nikah wa talaq wa raj'ah. Nikah, cerai, rujuk. Kita bersungguh-sungguh pun jadi, kita melawak pun jadi, kita berlakon pun jadi. Kita dalam lakonan, kita berlakon, kita nikahkan anak perempuan kita dengan satu orang lelaki-lelaki. Dengan mas kahwin, ada saksi dalam lakonan. Anak perempuan kita tu memang wujud. Dan itu adalah lakonan. Dan ketika mana pengantin yang berlakon tu kata, ya, aku terima qabil tu, cukup. Dia kata qabil tu, aku terima. Maka sahlah pernikahan itu. Ada beberapa benda. Yang diuntungkan ini Walid ini. Gimana Walid? Waduh. Nikah 4 dia. Yang ulama gariskan, takat yang saya ingat ada 5. Nikah, cerai, kalau melawak jadi juga, bersungguh-sungguh pun jadi, rujuk. Dan yang keempat adalah memerdekakan. Yang Nabi sebut al-itqu, kata Rasulullah, memerdekakan. Merdeka ni zaman ni tak ada, saya tak sebutlah, tak sentuh. Yang kelima adalah yang disebutkan oleh para ulama akidah, ialah apabila kita melakukan perbuatan kufur ataupun menyebut perkataan kufur. Buat perbuatan kufur, sebut perkataan kufur, kalau berlakon pun jatuh kufur. Dah jadi. Saja-saja lalu tokong, saja-saja melawak pergi sembah. Dia kata saja melawak, jatuh kufur. Perbuatan tu walaupun berlakon. Walaupun melawak, apatah lagi kita berlakon. Berlakon ni sebab kita sedar dalam keadaan kita sedar, bukan kita melawak. Kita sedar, kita tak dipaksa.
Alright guys, udah selesai videonya dan Masya Allah Tabarakallah kita mendapat banyak sekali ya guys ya penjelasan-penjelasan daripada Ustadz ya yang disampaikan oleh Ustadz Abdul Samad ya, Syekh Nuruddin dan juga Ustadz Azhar Idrus dan juga Ustadz Wadi Anwar. Dan di sini tentang film Walid ini memang sangat-sangat viral sekali. Sekarang sudah mencecah 2,5 billion kalau tak silap ya guys ya. Allahu Akbar. Dan di sini kalau yang disampaikan oleh Ustaz Abu Somad ya, ulama yang benar-benar ulama tidak akan tersinggung. Ulama yang benar-benar ulama ya, maksudnya tidak akan merasa terkritik karena ulama yang sebenarnya ya yang disebutkan oleh Ustaz Abdul Somad ya bahwasannya tidak menyentuh lawan jenis ya dan juga tidak bersama mereka seperti itu. Maksudnya adalah ya kita tahu batasan itu, kita tahu bagaimana agama menuntun kita seperti itu ya guys ya. Yang dikritik siapa? Ya ulama-ulama ulama-ulama yang memang disabdakan oleh Rasulullah SAW lebih jahat ataupun fitnahnya itu lebih kejam daripada Dajjal, yaitu ulama-ulama yang mana istilahnya ya ini kita nggak tahu ya. Pasti banyak kejadian-kejadian dan bahkan di Indonesia saja waktu kemarin itu kan viral di awal-awal 2024 kalau nggak silap ya. Nah itu ada ustadz yang istilahnya sampai menghamili dan lain sebagainya, itu santrinya gitu. Naudzubillah tsumma naudzubillah, dan banyak banget kejadian-kejadian seperti itu. Jadi kalau mengambil pelajaran yuk ada dalam film kan ada antagonis ada protagonis gitu loh guys ya. Jadi kita bisa melihat daripada film Walid ini adalah antagonis, protagonisnya adalah Hambali yang pemuda itu kan. Allahu Akbar. Dan kalau kita dengar juga daripada pendapat Syekh Ali Zainal Abidin tadi bahwasannya ya ini juga merusak citra ulama gitu loh guys ya. Jadi bisa merusak daripada pikiran-pikiran orang untuk istilahnya berpikir oh seperti itu ternyata, oh seperti itu ternyata. Itu kembali lagi kepada kitanya ya guys ya. Kembali kepada kita bagaimana kita memandang, bagaimana kita melihat. Kalau kita bisa melihat dengan kepala mata kita sendiri bahwasannya seorang itu oknum ulama ataupun bisa dikatakan dia itu berbuat keji ya, mengatasnamakan agama seperti Walid ini, maka ya kita harus menjauhinya seperti itu ya guys ya. Dan mungkin itu dulu videonya guys, semoga bermanfaat. Terima kasih sudah tengok video ini sampai selesai. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.